Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pegiat bola? Nah, di kesempatan segmen Bincang Bola kali ini, mari kita bahas berita yang sedang memanas akhir-akhir ini. Berita terkait mundurnya Pak Sumarji sebagai manajer timnas. Dan itu pun sontak mengagetkan para netizen, para supporter sepak bola. Karena di sini seolah-olah mendadak nih Pak Sumarji ujuk-ujuk mengundurkan diri. Bahkan di sini kan tidak ada satupun supporter yang menyuruh Pak Sumarji ini mengundurkan diri ataupun ada tagar Pak Sumarji mengundurkan diri, itu tidak pernah ada satupun. Nah, di sini adalah sikap gentleman dari Pak Sumarji sendiri yang dia nilai dia sudah tidak pantas lagi menjabat sebagai manajer timnas karena dia merasa kegagalan-kegagalan selama ini adalah kegagalan pula visi dan misinya sebagai manajer timnas. Kalau kita berbicara alasan Pak Sumarji ini mengundurkan diri, itu tidak lantas karena kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini saja. Jadi bukan karena adanya rasisme atau bukan adanya Eskorido tidak memenangkan Puskas, itu hanya rentetan saja yang termasuk dalam alasan Pak Sumarji. Tetapi itu berawal dari dulu. Dulu pada saat Pak Sumarji disuruh tuh mengasihkan surat pemecatan Sintayong. Nah, di situ hatinya sudah mulai bimbang. Kemungkinan besar seperti itu ya, karena dia kan merasa klop sama Sintayong. Dan akhirnya nih, Sintayong digantikan di eranya Coach PK. Di situ Pak Sumarji tidak kelihatan sama sekali disorot kamera atau terkait statementnya di era Coach PK. Seolah-olah Pak Sumarji ini terpinggirkan oleh rombongan dari Coach PK tersebut. Dan itu tentunya akan membatasi dia untuk memberikan usulan-usulan terkait timnas. Di sini eranya Coach PK sudah habis, Pak Sumarji masih bertahan. Dari era Gerald Van den Berg dan sekarang adalah era dari Coach Indra Safri. Dan yang menjadi boom alasannya mantap keluar yaitu kegagalan dari SEA Games U22 kemarin itu di Thailand. Dan itu semakin membuat mantap Pak Sumarji untuk meninggalkan sebagai jabatan sebagai manajer timnas. Karena dia menilai kegagalan-kegagalan yang dia lihat sendiri dari eranya Coach PK, Gerard Van den Berg, dan sekarang Coach Indra Safri itu sudah cukup untuk membuatnya atau membuat menjadi alasan untuk keluar dari manajer timnas. Tetapi di sini Pak Sumarji sendiri ini juga heran dengan pemain yang dibawa di SEA Games U22 tahun ini di Thailand. Itu kalau kita melihat susunan dari pemain itu bagus dan mewah sekali. Bahkan tim ini lebih bagus daripada tim kita pada saat menjuarai beberapa tahun lalu SEA Games. Ini lebih baik nih. Tetapi kok malah tidak bisa lolos di fase grup. Itu juga menjadi pertanyaan. Pastinya ada masalah dalam segi kepelatihan atau segi apapun itu yang membuat tim ini tidak bisa bekerja maksimal di pertandingan-pertandingan yang disajikan. Dan sikap gentleman itu ditunjukkan Pak Sumarji
beberapa hari lalu dia mengumumkan kepada media bahwasanya dia sudah atau hendak mengundurkan diri sebagai manajer timnas. Dan di sini memperlihatkan betapa kerasnya kemanajemen timnas ini, betapa rumitnya dalam merawat dan menjaga timnas ini sendiri ya. Dan itu sudah terlihat dari berita-berita ini, termasuk Pak Sumarji ini semakin menegaskan betapa ngerinya itu manajemen timnas. Dan nasi sudah menjadi bubur dan Pak Sumarji sudah menyatakan dengan resmi kemunduran dirinya. Dan pertanyaannya, siapakah yang akan menggantikan Pak Sumarji, yang lebih layak menggantikan Pak Sumarji di posisi manajemen timnas? Itu kita pantau saja. Yang tidak kalah penting juga yaitu terkait kepelatihan. Di sini masih belum jelas, masih belum valid berita-berita terkait perekrutan pelatih baru timnas Indonesia senior. Itu belum ada sama sekali. Banyak wacana yang mengatasnamakan nama ini akan direkrut sebagai pelatih timnas, tetapi belum ada nih pengumuman resminya. Dan itu juga masih menjadi sebatas rumor yang beredar masif di media sosial. Dan para penonton segmen Bincang Bola, bagaimana tanggapan kalian terkait pembahasan di segmen kali ini? Utarakan statement kalian di kolom komentar. Kita berdiskusi di sini, kita berbincang dan memberikan solusi kepada timnas Indonesia supaya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, bantu channel ini memiliki 10.000 subscriber supaya saya tetap semangat untuk membuat segmen bincang-bincang bola episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.